Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai salah satu pulau yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu sejarah Pulau Sulawesi. Sejarah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ditemukan pertama kali oleh Alfred Russel Wallace. Russel Wallace adalah seorang berkebangsaan Inggris yang melakukan perjalanan mengelilingi Indonesia yang dimulai dari Pulau Borneo sampai ke Pulau Iria, termasuk ke Pulau Sulawesi pada tahun 1856 sampai pada tahun 1862. Ketika Russel Wallace melakukan perjalanan di Sulawesi, perjalanan pertamanya dimulai dari ujung Banda Makassar pada bulan September sampai Desember tahun 1856. Russel Wallace kemudian melanjutkan perjalanannya ke Manado dan Minahasa, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya pada tahun 1859. Nama Sulawesi diperkirakan berasal dari dua kosakata lokal di Sulawesi Tengah, yaitu kata Sula yang berarti nusa artinya pulau, dan kata Mesi yang berarti besi atau logam, yang diperkirakan merujuk pada praktik perdagangan biji besi hasil produksi tambang-tambang yang terdapat di sekitar Danau Matano dekat Sorowako, Luwu Timur. Sedangkan bangsa-bangsa Portugis yang datang sekitar abad 14-15 Masehi adalah bangsa asing pertama yang menggunakan nama Celebes untuk menyebut Pulau Sulawesi secara keseluruhan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang letak astronomis dan geografis Pulau Sulawesi. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan koordinat lokasinya pada garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Pulau Sulawesi terletak di antara 2 derajat 8 menit lintang utara dan 170 derajat 17 menit bujur timur. Pulau Sulawesi juga dilewati oleh garis 0 derajat atau dikenal sebagai garis khatulistiwa. Letak geografis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisinya di muka bumi yang biasanya dibatasi dengan berbagai penampakan alam atau nama daerah. Letak geografis Pulau Sulawesi meliputi beberapa batas laut dan batas daratnya. Batas laut Pulau Sulawesi meliputi sebelah utara Laut Flores, sebelah selatan Laut Sulawesi, sebelah timur Laut Banda, sebelah barat Selat Makassar. Batas darat Pulau Sulawesi meliputi sebelah utara negara Filipina, sebelah selatan Kepulauan Nusa Tenggara, sebelah timur Kepulauan Maluku, sebelah barat Pulau Kalimantan. Yang selanjutnya ada klimatologi dari Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mempunyai bentuk unik serta pola curah hujannya terdiri dari pola monsunal, ekuatorial, dan lokal. Menurut Aldrian dan Susanto 2003, curah hujan di Pulau Sulawesi juga dipengaruhi oleh fenomena intersesonal seperti El Nino Southern Oscillation atau ENSO. ENSO berpengaruh terhadap variasi total curah hujan dan jumlah hari hujan di Sulawesi dan Maluku baik secara spasial maupun musiman. Pulau Sulawesi memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi sekitar bulan November sampai April, dan musim kemarau biasanya terjadi sekitar bulan Mei sampai Oktober. Curah hujan tinggi jatuh pada Januari sampai Februari. Namun karena Sulawesi ada yang dilintasi garis khatulistiwa, hal ini menyebabkan temperatur di pulau ini bervariasi. Temperatur di daratan rendah berkisar dari 21 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius, dan di dataran tinggi bervariasi dari 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius.
Temperatur rata-rata tahunan di wilayah dataran rendah sekitar 20 derajat Celcius. Kondisi geologi Sulawesi. Sulawesi adalah pulau yang terletak di tengah wilayah kepulauan Indonesia dengan luas wilayah 174.600 km persegi. Pulau ini memiliki bentuk unik menyerupai huruf K dengan 4 semenanjung yang mengarah ke timur, timur laut, tenggara, dan selatan. Pulau ini juga terbentuk dari lekukan tepi laut dalam yang mengitarinya sampai dengan daerah pedalaman berupa pegunungan tinggi dan mayoritas non-vulkanik. Sulawesi terletak pada pertemuan 3 lempeng besar yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia serta sejumlah lempeng yang lebih kecil yaitu lempeng Filipina yang menyebabkan kondisi tektoniknya sangat kompleks. Kumpulan batuan dari busur kepulauan, batuan bancu, oviolit, dan bongkah dari mikrokontinen terbawa bersama proses penunjaman tubrukan serta proses tektonik lainnya. Adapun struktur geologi yang berkembang didominasi sesar-sesar mendatar, di mana mekanisme pembentukan struktur geologi Sulawesi bisa dijelaskan dengan model simple shear. Kondisi tektonik Sulawesi sangat berpengaruh terhadap kehidupan di pulau ini, baik secara positif maupun negatif. Kondisi tektonik di Sulawesi menyebabkan adanya kesan geologis yang menarik seperti lembah, gunung, daratan, danau, dan sungai yang menciptakan keindahan dan manfaat bagi manusia. Tektonik di Sulawesi menyebabkan banyaknya proses pembentukan lembah, gunung, dataran, danau, dan sungai yang menjadikan alam di Sulawesi itu sangat indah. Kondisi tektonik di Sulawesi juga berperan dalam pembentukan logam berharga seperti emas, nikel, timah, besi, dan baja yang dapat dimanfaatkan untuk industri. Ada juga di Sulawesi itu banyak sekali dalam perindustrian untuk bahan-bahan industri seperti logam dan yang lain sebagainya. Kondisi tektonik di Sulawesi juga mempengaruhi stabilitas termostat bumi dengan jangka panjang. Aktivitas lempeng tektonik di bumi telah membantu mengatur tingkat karbon dioksida selama ribuan tahun. Kondisi tektonik di Sulawesi juga menyebabkan gempa bumi yang dapat mengakibatkan kerusakan bangunan dan memicu terjadinya bencana tsunami. Nah, ini merupakan kondisi tektonik di Sulawesi yang bersifat negatif. Jadi kondisi tektonik di Sulawesi ini dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi. Nah, gempa bumi juga pernah terjadi di Palu yang menyebabkan gempa bumi yang disertai dengan tsunami. Kondisi tektonik di Sulawesi juga dapat mempengaruhi morfologi dan struktur geologi di pulau ini. Misalnya, adanya patahan lempeng Pasifik yang membuat daratan labil dan titik tumbukan antara lempeng Asia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Geomorfologi di Pulau Sulawesi. Geomorfologi Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi terbentuk akibat adanya tabrakan dua pulau, yaitu Sulawesi bagian timur dan Sulawesi bagian barat, terjadi antara 19 sampai 13 juta tahun yang lalu. Sulawesi Timur bersama pulau-pulau Banggai dan Sula yang pada gilirannya merupakan bagian dari lempeng Australia, dengan Sulawesi Barat yang selempeng dengan pulau-pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Sulawesi menjadi salah satu wilayah geologis paling rumit di dunia. Busur Sulawesi Barat lebih vulkanis, dengan banyak gunung berapi aktif di Sulawesi Utara dan gunung tidak aktif di Sulawesi Selatan. Sedangkan busur Sulawesi Timur tidak ada sisa-sisa vulkanisme, tapi lebih kaya akan mineralnya. Sumber-sumber minyak dan gas bumi dari zaman tertiari tersebar di kedua busur itu, terutama di Teluk Tomini, Teluk Tolo, Teluk Bone, serta di Selat Makassar. Dari perbedaan geomorfologi kedua pulau yang bertabrakan secara dahsyat itu, menciptakan topografi yang bergulung-gulung di mana satu barisan gunung segera diikuti barisan gunung lain yang tiba-tiba dipotong secara hampir tegak lurus oleh barisan gunung lain. Sehingga jarang kita bisa mendapatkan pemandangan seperti di Jawa, Sumatera, ataupun di Kalimantan yang mana
gunung-gunung seperti kerucut dikelilingi areal persawahan atau hutan sejauh mata memandang. Sulit menemukan hamparan tanah pertanian yang rata kecuali di Sulawesi Selatan, di selatan Kabupaten Engkerang. Selanjutnya ada sosial budaya dari Pulau Sulawesi. Nah, secara administratif, Pulau Sulawesi dibagi menjadi 6 provinsi, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan juga Sulawesi Tenggara. Seperti beberapa pulau berpenghuni di Indonesia yang lain, Pulau Sulawesi juga memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Keragaman budaya tersebut tidak lain merupakan hasil karya dari berbagai suku di Pulau Sulawesi. Salah satu suku di Pulau Sulawesi yang paling dominan adalah suku Bugis. Namun, selain suku Bugis, masih banyak suku-suku lain yang mendiami di Pulau Sulawesi, seperti ada suku Toraja, suku Makassar, dan suku Mandar. Nah, suku-suku tersebut tidak hanya mendiami, tetapi juga harus melestarikan budaya khas dan adat istiadat yang mereka miliki. Terdapat juga beragam bahasa yang ada di Pulau Sulawesi. Hampir ada 64 bahasa di Pulau Sulawesi, seperti bahasa Bugis, Aga Kareba yang artinya apa kabar, dan Kuru Sumange yang artinya terima kasih. Sayang-sayang si patokaan matego-tego gorokan sayang. Sayang-sayang si patokaan matego-tego gorokan sayang. Sako mangimu tanaman jauh, mangimu milele lako sayang. Sako mangimu tanaman jauh, mangimu milele lako sayang. Sayang-sayang si patokaan matego-tego gorokan sayang. Sayang-sayang si patokaan matego-tego gorokan sayang. Sako mangimu tanaman jauh, mangimu milele lako sayang. Sako mangimu tanaman jauh, mangimu milele lako sayang. Selanjutnya, terdapat rumah-rumah adat di Pulau Sulawesi, yaitu rumah adat di Makassar, Bugis, dan Tanah Toraja yang memiliki arsitektur hampir sama bentuknya. Rumah-rumah tersebut dibangun di atas tiang-tiang sehingga rumah adatnya memiliki kolong di bawahnya. Ada juga kesenian daerah lainnya yang sering dipentaskan pada acara-acara tertentu, yakni tari Pakarena dan tari 4 etnis yang menunjukkan keberagaman etnis budaya Makassar, Bugis, Toraja, dan Mandar. Bulu alauna tempe, bulu alauna tempe, made cendri cokomi, Allah mafiro wale, utiro toli lagosi. Dan serta terdapat banyak makanan khas Sulawesi, yaitu ada es pisang ijo yang terkenal hingga luar Pulau Sulawesi, dan juga mie titi, dan juga ada makanan-makanan khas lainnya di Pulau Sulawesi. Adapun kebudayaan di Pulau Sulawesi yang terkenal hingga luar negeri, yaitu ritual mak nenek.
Ritual Mak Nenek merupakan salah satu tradisi yang dilakukan suku Toraja di Sulawesi Selatan. Tradisi ini merupakan berupa membersihkan jenazah yang telah meninggal puluhan bahkan ratusan tahun atau yang telah berbentuk mumi. Ritual tersebut hingga saat ini masih dijaga oleh masyarakat suku Toraja. Pada tradisi ini, satu rumpun keluarga melakukan pembersihan mumi leluhur sebagai garis keturunannya. Tradisi ini dilakukan dengan cara ziarah makam, lalu membuka peti jenazah dan mengganti pakaian para leluhur yang sudah meninggal. Setelah digantikan pakaian, jenazah akan dijemur selama beberapa waktu sebelum akhirnya dimasukkan kembali ke dalam peti. Nah, tradisi ini bertujuan untuk menghargai serta mengingat kembali leluhur yang sudah meninggal dunia. Serta ada juga upacara adat kematian orang Toraja yang disebut dengan Rambu Solo. Menurut keyakinan orang Toraja, orang mati belum dikatakan mati jika belum melaksanakan Rambu Solo. Mereka menganggapnya sedang sakit atau tidur. Ada beberapa tingkatan dalam perayaan Rambu Solo tergantung dengan status sosial orang yang mati. Dalam perayaan Rambu Solo terdapat bermacam-macam kegiatan seperti mapasilaga, tendong atau adu kerbau, sesemba atau adu kaki, tarian-tarian musik, dan pemotongan kerbau khas Toraja. Meninggal sebagai tanda kasih sayang kita. Kalau ada waktu-waktu tertentu, ini kan di sini ditetapkan 3 tahun sekali. Jadi kalau menjangka waktu 3 tahun itu kita kerabat, semua keluarga datang, ya paling tidak menjenguk, melihat, kalau bisa dibersihkan. Kemudian kadang-kadang kalau sudah rusak itu bungkusannya ya kita ganti. Itu tanda kasih sayang kita. Betapa bangganya, karena walaupun kita sudah tidak pernah membayangkan akan ketemu dengan orang tua kita yang dulu itu, tapi dengan berkumpul dengan semua keluarga, kita merasa kayak seperti begitu akrab. Mungkin saya akan punya pekerjaan dan bisa menghasilkan, saya akan lakukan. Saya tidak akan menghilangkan tradisi-tradisi ini. Kegiatan ekonomi yang berlangsung di Pulau Sulawesi terutama berkaitan dengan perdagangan komoditas unggulan berupa hasil sumber daya alam. Komoditas ini berupa hasil pertanian, perikanan, pangan, nikel, dan kakao. Pusat kegiatan ekonomi berada di kawasan Indonesia Timur. Mata pencarian secara umum, yang pertama Sulawesi Selatan, karena masyarakatnya Bugis tersebar di dataran rendah yang subur dan pesisir, maka kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Selanjutnya Sulawesi Utara, struktur ekonomi provinsinya didominasi oleh sektor pertanian. Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki wilayah perairan yang berpotensial untuk pengembangan usaha perikanan.
serta Gorontalo dikenal sebagai salah satu kota perdagangan, pendidikan, dan pusat pengembangan kebudayaan Islam di Indonesia Timur. Sulawesi Barat. Pada tahun seluruh sektor ekonomi di Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh mencapai 17,62% dan terendahnya di sektor pertanian dengan hanya tumbuh 2,90%. Secara keseluruhan, hanya ada 7,12% penduduk di wilayah Pulau Sulawesi yang berpendidikan hingga ke perguruan tinggi. Rinciannya, sebanyak 0,42% berpendidikan D1 dan D2, sebanyak 1,12% berpendidikan D3, sebanyak 5,16% lulus S1, sebanyak 0,39% lulus S2, dan 0,03% lulus S3. Sementara itu, 21,9% penduduk Pulau Sulawesi berpendidikan hingga SLTA, sebanyak 13,28% berpendidikan SLTP, dan 22,48% hanya tamat SD. Terdapat pula 12,16% yang belum tamat SD dan 23,87% belum sekolah atau tidak sekolah. Nah, itulah penjelasan gambaran umum dari Pulau Sulawesi. Ternyata pulau-pulau di Indonesia itu sangat unik dan indah ya, dari segi fisik maupun sosialnya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dengan keunikan dan keindahan ini. Cukup sekian pembahasan dari video kali ini. Guru Samangi.